Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan artikel ilmiah yang telah kelompok kami buat, yaitu dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring Mahasiswa Baru Teknik Industri saat Pandemi COVID-19. Sebelum memulai pemaparan, ada baiknya diri kami masing-masing memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nafat Irsyad. Nama saya Aurelia Fana Wijaya. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nabila Setiawan. Perkenalkan, nama saya Salma Mutia. Halo, saya Anissa Pratsna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari laporan penelitian ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa abstrak merupakan intisari dari keseluruhan laporan penelitian yang kita lakukan. Isi dari laporan penelitian ini mencakup latar belakang dibuatnya penelitian, tujuan penelitian, sasaran atau responden penelitian, metode penelitian, dan juga hasil dari penelitian ini. Latar belakang dibuatnya penelitian ini adalah melihat dari adanya pandemi COVID-19 yang ada saat ini sehingga mengharuskan mahasiswa untuk belajar secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran daring pada mahasiswa baru jurusan teknik industri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei melalui Google Forms secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan pembelajaran seperti fleksibilitas waktu, metode, dan tepat pembelajaran mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran. Selain itu, sebagian mahasiswa cukup puas dengan adanya bantuan kuota internet dari pemerintah dan sebagian lainnya dirasa kurang puas karena kuota internet yang diberikan jaringannya lambat dan hanya bisa untuk Zoom atau Google Meet. Sehingga harapan mahasiswa agar masa pandemi COVID-19 ini berakhir dan pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan hipotesis. Yang pertama yaitu latar belakang. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. COVID-19 sering juga disebut sebagai virus corona. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Upaya untuk memperlambat pertumbuhan virus corona di berbagai negara dapat dilakukan dengan cara memperlakukan kebijakan lockdown, yang diharapkan dapat mengurangi penularan dan memberikan waktu pasien positif corona untuk sembuh. Tidak terkecuali lembaga pendidikan yang harus mengikuti aturan pemerintah dengan melakukan inovasi pembelajaran. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan pembelajaran daring yang dapat dijadikan solusi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran ini menggunakan sistem pembelajaran daring melalui aplikasi seperti WhatsApp, Zoom Meeting, dan Google Meet. Dengan adanya kebijakan ini, menjadikan pembelajaran daring yang sebelumnya masih tidak maksimal diterapkan menjadi satu-satunya pilihan pembelajaran. Penerapan pembelajaran daring diharapkan tidak mengurangi pemahaman mahasiswa dalam menerima materi atau bahan ajar selama perkuliahan berlangsung. Namun, tentu sudah diketahui bahwa pelaksanaan perkuliahan daring memiliki beberapa hambatan dan keluhan dari pihak dosen dan mahasiswa. Keluhan secara umum terjadi pada jaringan internet yang tidak stabil, bahan materi yang belum bisa disampaikan secara penuh pada setiap pertemuan, minimnya sarana media pendukung dalam aktivitas belajar secara daring, dan sulitnya mengontrol aktivitas kegiatan belajar mahasiswa. Untuk itu, solusi efektif terhadap perkuliahan daring dijadikan dasar dalam menyusun penelitian ini supaya dapat ditentukan kebijakan yang tepat selama wabah pandemi COVID-19. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang terkait pembelajaran daring selama wabah COVID-19, maka rumusan masalah adalah apakah pembelajaran daring efektif, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring, apa solusi efektif terhadap pembelajaran daring, dan apakah mahasiswa lebih menyukai pembelajaran daring atau langsung. Kemudian ada tujuan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pembelajaran daring berdasarkan pengalaman mahasiswa baru teknik industri, mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring, mampu memperbaiki penerapan pembelajaran daring agar lebih baik dan efektif, dan mengetahui pendapat mahasiswa mengenai pembelajaran daring atau langsung.
Setelah itu ada manfaat. Salah satu upaya meningkatkan efektivitas serta kualitas proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajar mahasiswa adalah penggunaan media pembelajaran secara daring dengan baik. Penggunaan media pembelajaran di tengah wabah COVID-19 memiliki manfaat di antaranya pengajaran yang dilakukan secara menarik di kelas berpengaruh pada penumbuhan motivasi belajar mahasiswa. Bahan pembelajaran yang disampaikan dengan baik juga mempengaruhi penguasaan materi dan merealisasikan tujuan pembelajaran dengan baik. Memperbaiki sistem pembelajaran daring yang dilakukan menggunakan media pembelajaran secara bervariasi dan mahasiswa akan melakukan banyak sistem pembelajaran daring seperti mengamati, mengobservasi, menganalisis, mendemonstrasikan, hingga praktikum yang dilakukan secara daring. Yang terakhir yaitu hipotesis. Hipotesis yang dapat dikemukakan adalah pembelajaran daring tidak efektif, kekurangan dari pembelajaran daring lebih banyak daripada kelebihan, dan mayoritas mahasiswa lebih menyukai pembelajaran secara langsung. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian efektivitas pembelajaran daring pada mahasiswa baru ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menetapkan metode penelitian menggunakan survei melalui Google Form. Langkah selanjutnya yaitu menentukan target responden yang merupakan mahasiswa baru Teknik Industri Institut Teknologi 10 November. Kemudian, Google Form yang terdiri dari 12 pernyataan dengan pilihan indikator sangat tidak setuju sampai sangat setuju, dan 4 pertanyaan jawaban singkat dibagikan kepada responden yang dituju. Setelah itu, hasil yang didapatkan dari responden kemudian dideskripsikan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan menjelaskan tentang hasil data yang diperoleh. Jadi, kuesioner ini dibagikan ke 91 orang mahasiswa jurusan Teknik Industri dari beberapa universitas. Dan dari hasil data, responden menunjukkan bahwa kuesioner ini diisi oleh 51 orang laki-laki dan 41 orang perempuan di rentang umur 17-21 tahun. Mulai dari pernyataan pertama, saya dapat mengikuti proses pembelajaran daring dengan baik, didominasi oleh jawaban setuju. Saya dapat memahami materi dengan baik, didominasi oleh jawaban tidak setuju. Saya mengalami kesulitan dalam pengoperasian aplikasi online, didominasi oleh jawaban sangat tidak setuju. Suasana mempengaruhi mood saat pembelajaran berlangsung, didominasi oleh jawaban sangat setuju. Saya puas dengan tata cara pembelajaran pandemi, didominasi oleh jawaban tidak setuju. Sering meninggalkan kelas karena buruknya jaringan internet, didominasi oleh jawaban tidak setuju. Pemahaman materi melalui video lebih mudah dipahami daripada langsung, didominasi oleh jawaban tidak setuju. Saya selalu menyimak penjelasan yang diberikan oleh dosen, didominasi oleh jawaban tidak setuju. Saya lebih memahami materi saat diberikan penugasan, didominasi oleh jawaban setuju. Berinisiatif bertanya jika ada yang kurang dipahami, didominasi oleh jawaban tidak setuju. Saya setuju apabila pembelajaran daring ditetapkan secara permanen, didominasi oleh jawaban sangat tidak setuju. Saya lebih menyukai kuliah daring daripada kuliah tatap muka, didominasi oleh jawaban sangat tidak setuju. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa bahasan. Yang pertama, penggunaan internet dan teknologi multimedia seperti pengaplikasian Zoom, Google Classroom, dan lain-lain mampu merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran, dikutip dari Zheng et al. Tahun 2004. Dalam hal tersebut, dijelaskan bahwa mayoritas mahasiswa tidak ada yang kesusahan dalam pengaplikasian Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Yang kedua, suasana juga mempengaruhi pembelajaran daring, sehingga kejenuhan dalam proses pembelajaran sudah pastinya ada. Dalam hal tersebut, ada beberapa cara mengatasi kejenuhan, antara lain, yang pertama, buat daily reminder kegiatan selama perkuliahan daring. Yang kedua, hindari mengerjakan tugas mepet deadline. Yang ketiga, simak dan catat hal-hal penting, layaknya perkuliahan biasa.
Yang keempat, tidak perlu memikirkan beratnya perkuliahan daring. Yang kelima, menyediakan waktu untuk menghibur diri seperti olahraga. Selanjutnya, jaringan mempengaruhi proses pembelajaran, di mana banyak mahasiswa meninggalkan kelas karena buruknya jaringan internet tersebut. Walaupun dari yang tadi dijelaskan bahwa pembelajaran secara daring menghilangkan rasa canggung yang pada akhirnya membuat mahasiswa menjadi lebih bisa mengekspresikan dalam bertanya dan mengutarakan idenya secara bebas. Akan tetapi, pembelajaran daring memiliki tantangan tersendiri. Tidak ada jaminan bahwa mahasiswa sungguh-sungguh memperhatikan saat dosen menerangkan atau menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 4 pertanyaan survei yang hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Adanya bantuan kuota belajar dari pemerintah yang sangat membantu dalam mengurangi pengeluaran pulsa. Hanya saja masih ada beberapa mahasiswa yang kurang puas karena kuota yang diberikan jaringannya masih terbilang lambat dan hanya dapat digunakan untuk Zoom atau Google Classroom. Sedangkan pembelajaran daring dari dosen terkadang memerlukan aplikasi lain seperti YouTube dan sebagainya. Yang kedua, dari data yang didapat bahwa kuliah tatap muka dirasa lebih efektif daripada kuliah daring, sehingga banyak mahasiswa setuju bahwa proses pembelajaran daring kurang efektif. Bagian berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa lebih menyukai pembelajaran secara langsung. Hal tersebut dikarenakan mayoritas responden merasa banyak sekali kekurangan pembelajaran daring, seperti kesulitan dalam pengoperasian aplikasi online ataupun web tertentu, suasana pembelajaran daring yang sering kali mempengaruhi mood, sering meninggalkan kelas karena buruknya jaringan internet, dan lain sebagainya. Solusi yang dapat dilakukan agar pembelajaran daring dapat berjalan lebih efektif adalah dengan dosen memberikan penugasan kepada mahasiswa dan mahasiswa memilih tempat yang tepat saat pembelajaran daring berlangsung. Kemudian, saran yang dapat diberikan kepada peneliti berikutnya adalah sebaiknya mengerucutkan pertanyaan short answer sehingga setiap jawaban dari responden dapat dikaji datanya dan pertanyaan yang ditujukan dapat dikembangkan kembali. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun makalah ini. Pertama ada tips mengatasi kejenuhan kuliah dari UNS, lalu pembelajaran daring di tengah wabah COVID itu jurnal ilmiah pendidikan biologi oleh Sadikin, implementasi pembelajaran daring untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai dampak diterapkannya social distancing. Itu merupakan jurnal pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang disusun oleh Syarifuddin. Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan merupakan studi yang disusun oleh Shi Han Qiang dari Cina. Lalu merekonstruksi alam dalam kajian sains dan agama, studi kasus pada masa pembatasan sosial berskala besar, dampak COVID-19. Merupakan makalah yang disusun oleh Siregar Sugilar. Dan efektivitas perkuliahan daring pada mahasiswa PGSD di saat pandemi COVID-19 merupakan jurnal pendidikan yang disusun oleh Widiono. Terima kasih. Jadi, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.